Sumum ius summa injuria summa lex summa cross. Keadilan yang setinggi-tingginya dapat berarti ketidakadilan tertinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari tim KCWR. Saya Ikrar sebagai pembicara pertama yang akan mengarahkan alur perdebatan kita kali ini. Lalu saudari Lisa April Agusrena sebagai pembicara kedua dalam Perspektif Pro. Dan dilanjutkan dengan saudara Surya Eriansa sebagai pembicara ketiga dalam Perspektif Kontra. Pertama-tama, sebelum mendengarkan argumentasi pro maupun kontra, izinkan saya memberikan definisi serta gambaran umum mosi kita pada hari ini, agar sesi perdebatan dapat berjalan secara sistematis dan terstruktur. Pertama-tama, rencana amandemen terbatas Undang-Undang Dasar 1945 serta menghidupkan kembali garis besar haluan negara dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia menuai pro dan kontra. GBHN yang digagas Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR RI dinilai berpotensi mengunci presiden dalam menjalankan pemerintahan, tetapi juga bisa menjadi celah untuk memperbaiki sistem hukum di Indonesia, yang mana mengikuti arus perubahan dan keperluan zaman sebagai wujud fleksibilitas hukum itu sendiri. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, yaitu Bambang Susatyo, mengungkapkan keenam wacana yang berkembang hingga saat ini. Yang pertama, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli, kemudian diperbaiki dan disempurnakan melalui adendum. Kedua, kelompok yang menginginkan kembali Undang-Undang Dasar 1945 yang asli sesuai Dekret Presiden tahun 1959. Ketiga, melakukan penyempurnaan atas hasil amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 tahun 2002. Keempat, perubahan total atas Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen keempat pada 2002. Kelima, mendorong amandemen terbatas, dan enam, mendorong untuk lahirnya kembali garis besar haluan negara. Klaim bahwa negara Indonesia adalah negara hukum akan semakin hadir dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab, sebagai negara hukum, ada 4 karakter utama yang sangat menonjol dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, penyelenggara negara berdasarkan dengan konstitusi. Kedua, kehidupan kehakiman yang berbeda. Ketiga, penghormatan terhadap HAM dan kekuasaan yang dijalankan berdasarkan prinsip bahwa pemerintahan dalam bertindak dan membuat kebijakan berdasarkan ketentuan umum. Sekian dari saya, yang selanjutnya akan dilanjutkan dari sudut pandang pro dari pembicara kedua. Terima kasih. Lex niminem cogit et impossibilia. Undang-undang tidak pernah memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin. Senada dengan musik kita kali ini, perubahan kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Saya sebagai pembicara kedua tentunya sangat setuju dengan musik kita kali ini. Saya bisa katakan sangat penting dilakukan amandemen kelima terhadap konstitusi ini. Kenapa? Karena sejak awal pun, para founding father kita secara eksplisit sudah menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah konstitusi yang bersifat ad hoc. Untuk itu disiapkan pasal 37 sebagai instrumen untuk melakukan amandemen sesuai dengan kondisi bangsa. Amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945 ini sangat-sangat penting untuk dilakukan. Bukan hanya pada masa samar-samarnya penguatan sistem pemerintahan presidensial aja, tapi juga adanya persoalan-persoalan pada pembentukan legislasi yang menyimpang dari bicameral system. Dan masih rancunya hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di sisi lain, banyak juga pengamat menilai hasil amandemen pertama sampai keempat itu belum sepenuhnya menjamin penyelenggaraan ketatanegaraan yang lebih baik, karena belum lengkap dan sistematisnya sebagai satu hukum dasar yang komprehensif. Meskipun banyak aspek yang signifikan dalam 4 kali amandemen tersebut karena melahirkan sistem ketatanegaraan cukup baru, tapi masih ada kelemahannya. Contohnya, begitu kuatnya parlemen DPR yang terlibat cukup jauh dalam kewenangan administratif eksekutif. Misalnya, pada pengisian jabatan publik yang harus mendapat persetujuan atau pertimbangan dari DPR, pemilihan hakim agung, pengangkatan duta dan penerimaan duta negara lain, pemilihan pimpinan KPK, dan sebagainya, yang saya bisa katakan lebih cenderung dimuati urgensi politis. Untuk itulah penting sekali menempatkan DPD dalam kamar yang lain yang akan mengimbangi dominasi dari DPR. Pun secara teoritis, hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ini belum memberikan pencerahan yang lebih baik terhadap kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Sejumlah rumusan pasal masih sangat sulit dipahami. Pasal-pasal yang tidak lazim itu ya hanya bisa dimengerti dan dipahami oleh kalangan terbatas. Ya, terutama oleh legislatif dan sekelompok masyarakat yang memang punya basic pengetahuan legal drafting. Nah, kelemahan pada proses amandemen ini ya karena lebih cenderung dimonopoli oleh anggota MPR dengan tidak melibatkan warga masyarakat secara luas, pun sangat lemah dalam menyerap aspirasi rakyat yang secara luas. Juga tidak ada konten draft yang sistematis untuk didialogkan kepada publik secara ilmiah. Nah, sejumlah pasal amandemen ini masih mengandung kepentingan tertentu bagi partai politik besar, bahkan multi-interpretasi. Lagi-lagi saya bisa katakan sangat-sangat perlu dilakukan amandemen kelima dengan sinkronisasi secara komprehensif. Untuk menyempurnakan Undang-Undang Dasar 1945 ini perlu dilakukan amandemen komprehensif yang bukan hanya mendesain penguatan DPD dalam bicameral sistem yang efektif saja, tapi juga penguatan sistem presidensial, hak asasi manusia, otonomi daerah, dan hubungan pemerintah pusat
pemerintah daerah, pengelolaan SDM, SDA, sampai kepada ekonomi. Dan jangan kita lupakan juga sistematika Undang-Undang Dasar ini ya harus sesuai dengan teori pembentukan konstitusi. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 ini sebagai satgas gadget tentunya tetap butuh perbaikan sejalan dengan kebutuhan dan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam melakukan amandemen tersebut, prosesnya pun harus melibatkan partisipasi rakyat secara luas. Supaya apa? Supaya bisa menghasilkan solusi yang emansipatoris. 4 kali amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ini saya bisa katakan lebih cenderung menekankan pada aspek normatif saja yang bermuatan kepentingan jangka pendek dengan melupakan aspek sosiologis maupun filosofis. Nah, supaya lebih ideal, amandemen kelima komprehensif Undang-Undang Dasar 1945 ini seyogyanya mengandung 3 nilai positif yang mendasar, seperti paradigma baru, substansi baru yang mengandung kerangka perbaikan negara hukum dan demokrasi, serta paradigma checks and balances yang terhadap perlunya akuntabilitas publik dalam menciptakan good governance. Sekian, terima kasih. Plus Populi Suprema Lex, hukum tertinggi merupakan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat. Yang pertama-tama tibalah kita kepada ujung perdebatan kita kali ini. Izinkan saya menarik benang merah daripada sesi perdebatan kita kali ini yang mana telah dibuka oleh Saudara Ikrar selaku pembicara pertama yang memaparkan rentetan serta alur sistematis daripada perdebatan kita kali ini dan memberikan penjelasan definisi serta alur dan gambaran umum terkait mosi kita kali ini, dan dilanjutkan oleh pembicara kedua Lisa Aprilia Gustrena yang memberikan dukungan terkait mosi ini serta memihak dan juga menjelaskan dari sudut pandang pro yang akan dilanjutkan oleh saya selaku pembicara ketiga dari sudut pandang kontra dan pihak menolak daripada mosi kita kali ini. Yang pertama-tama, semenjak munculnya isu-isu amandemen atau perubahan kelima Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan fokus untuk membangkitkan garis besar haluan negara yang mana telah ada di era sejarah Indonesia. Yang mana berarti apakah kita akan kembali melakukan sebuah kesalahan yang sama atau kita membuat inovasi yang baru? Saya selaku pihak kontra tentu saja akan menjelaskan mengapa kami menolak daripada amandemen kelima Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama-tama, amandemen ini sendiri dapat menjadi bola liar yang mana bahkan bisa menghancurkan negara Indonesia sendiri. Karena kita telah melalui proses yang panjang untuk mengagungkan serta mendukung sistem presidensial di Indonesia. Apabila diterapkan lagi garis besar haluan negara, akan menetapkan hierarki MPR menjadi yang paling atas dan juga akan menutup garis demokrasi Indonesia yang mana kita telah menyelenggarakan pemilu secara terbuka. Akan tetapi semenjak adanya garis besar haluan negara, seakan-akan pemimpin yang kita pilih tidak lagi penting dan sangat disayangkan ketika GBHN akan dibangkitkan. Yang lebih paham adalah MPR yang menetapkan garis besar haluan negara tersebut seakan-akan menjadikan presiden sebagai alat politis daripada sistem di negara Indonesia. Jadi bukan siapa yang kita pilih, tetapi sistem yang telah tersedia seakan-akan membonekakan segala sistem presiden yang telah ada. Kita memilih berdasarkan hak subjektif serta hak manusia kita, bahwasanya kita percaya terhadap pemimpin tersebut. Indonesia sendiri memiliki Badan Pembangunan Nasional dan juga RPJM dan RPJP yang telah diterapkan daripada sistem Indonesia sendiri yang mana kita mengagungkan sistem presidensial. Bahkan Mahfud MD berkata, kita telah mengamandemen Undang-Undang 1945 sebanyak 4 kali. Apakah memberikan dampak hukum yang signifikan? Sangat disayangkan ketika itu tidak memberikan titik terang daripada dunia hukum itu sendiri. Mengapa? Karena hukum itu sendiri kita berbicara tentang teori das Sollen dan das Sein, yang mana dikata dan yang mana menjadi fakta. Sangat disayangkan ketika kita telah mengamandemen undang-undang sebanyak 4 kali, tidak menjelaskan dan tidak memberikan efek yang signifikan kepada pemerintahan itu sendiri, karena ini bersifat manusiawi dan subjektif. Kita bukan berfokus kepada perubahan, akan tetapi konsistensi penanaman nilai terkait konstitusi itu sendiri. Seperti apa yang dikatakan oleh pakar hukum tata negara Refli Harun. Bahkan membingungkan, apabila kita membangkitkan GBHN, bukankah cukup hanya dengan undang-undang? Dan apabila GBHN kembali, akan menghancurkan skema rentetan hierarki yang telah diatur Undang-Undang Dasar sebagai hierarki paling atas. Ketika GBHN kembali, akan ditaruh kemana? Tentu akan lagi-lagi memunculkan kehampaan atau kekosongan hukum serta kerancuan daripada untuk mengisi skema hierarki GBHN itu sendiri. Melanjutkan daripada argumentasi saya, yaitu terkait apabila dibangkitkan GBHN serta menutup sistem demokrasi akan menjadi bola liar seperti yang dikatakan oleh Bivitri Susanti, yang mana apabila kita ingin mengamandemen suatu undang-undang, kita membutuhkan sebuah rasionalitas dan urgensi tertentu. Apabila kita ingin membangkitkan suatu sistem, bukankah cukup hanya dengan undang-undang itu sendiri? Melanjutkan daripada argumentasi saya, yaitu amandemen Undang-Undang 1945 belum tentu menjadi sebuah solusi. Akan tetapi konsistensi terhadap konstitusi itu sendirilah yang dapat menjadi solusi kita sendiri. Seperti amandemen atau perubahan yang terjadi daripada halayak di masyarakat, itu bukan berfokus kepada perubahan yang terjadi, akan tetapi nilai yang ditanamkan. Apabila kita memiliki tombak ujung alias Undang-Undang Dasar sebagai bangunan yang baik,
Dan kita ingin mengamandemennya lagi, sama saja dengan menghancurkan fondasi dan membangun ulang, yang mana akan menghancurkan negara kita dan mengatur proses ulang itu sendiri. Saya selaku pihak kontra tidak mendukung mosi kita kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum amandemen kelima dilakukan, perlu dilakukan evaluasi berkaitan dengan diktum-diktum amandemen itu. Langkah ini penting dilakukan dan harus memperoleh jawaban yang pasti. Apakah struktur ketatanegaraan yang baru memberikan pembagian kekuasaan kepada 6 lembaga negara yang ada saat ini dengan kedudukan yang sama dan sejajar? Apakah amandemen kelima akan menggantikan struktur ketatanegaraan lama yang memberikan kedaulatan dan kedudukan tertinggi kepada MPR? Dan kemudian lembaga ini membagi kekuasaan kepada Presiden, DPA, MA, dan BPK akan mampu menjamin adanya checks and balance pada institusi negara. Termasuk juga apakah amandemen yang akan dilakukan tidak memungkinkan Presiden membuat undang-undang yang sesuai dengan selera dan kepentingan sendiri. Jika dari pertanyaan itu ternyata lebih banyak menjawab iya ketimbang tidak, berarti amandemen kelima adalah sesuatu yang benar-benar sesuai dan sangat dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terakhir, pada sisi lain perlu juga melihat keniscayaan dilakukannya amandemen yang telah ada, yang mana amandemen lanjutan yang lebih berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan negara hukum ketimbang pemenuhan kebutuhan negara sejahtera yang menjadi pilar utama berbangsa dan bernegara. Maka dari itu mari kita bersama-sama menjaga konstitusi dan demokrasi di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konstitusi.